dari kelompok 3. Hai, aku Rofi. Ini spesialisnya si Ide pas mepet deadline. Hai, aku Fadia. Dia selalu tenang walau tugas nih. Hai, aku Tia. Si paling rajin kalau lagi mood. Hai, aku Tania, si penata musik. Kalau backsoundnya asik, berarti terjatuh berhasil. Yuk simak video pembahasan kami tentang teks hikayat. Hai. Apa kabar, bro? Baik. Sini. Gimana nih? Lagi baca apa, Vi? Baca teks hikayat. Hikayat? Iya, aku lagi baca teks hikayat Hang Tuah. Hikayat? Iya, Hang Tuah? Iya. Apa itu? Nah, biar kalian berdua tahu lebih lanjut apa itu teks hikayat Hang Tuah, sini aku ceritain. Jadi begini. Pada suatu ketika, ada anak laki-laki yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertiga tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintang yang baik dan sopan kepada semua rakyat. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Keesokan harinya, Hang Mahmud bercerita kepada istri dan anaknya bahwa tadi malam Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain baju dan ikat kepala, serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan selamatan untuk Hang Tuah. Setelah selesai, dipeluknya anak itu. Lalu berkata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini, kita jaga baik-baik. Jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu, ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka Hang Tuah sambil membelah kayu berkata, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Dia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya, menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah, lalu meningkamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu mati. Maka kata seorang anak yang menyaksikannya, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pengawal-pengawal lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah.
Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat sang baginda dekat, sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut, lalu menyembah sang raja. Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pengawal-pengawal saya. Setelah sang baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut, lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pengawal saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka baginda bertitah, "Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut, karena yang melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba seolah-olah menjelek-jelekan orang itu." Setelah baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka baginda bertitah, "Siapakah orang itu, sang Hang Tuah? Maka Tumenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tua itu?" Saat pengawal hamba memberitahukan hal ini kepada hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Hang Tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut dia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah baginda mendengar hal itu, murkalah ia, sampai mukanya berwarna merah padamu. Lalu ia bertitah kepada para pengawal yang berhati jahat itu, "Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu." Maka Hang Tuah pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tapi si tua tidak mati, karena si tua itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tuah berada di puncak hulu sungai Peak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang, lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, "Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri?" Lalu jawabnya, "Saya tidak ingin mempunyai istri lagi." Wah, bagus sekali ya cerita Hang Tuah ini. Tapi apakah cerita hikayat sama dengan cerita rakyat? Beda, tapi mirip. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat di masa lalu dan biasanya menjadi salah satu ciri khas di sebuah daerah. Lalu kalau hikayat itu adalah sastra lama Melayu yang berbentuk prosa dan biasanya itu berisi tentang sejarah, petualangan, pahlawan, dan lain-lain. Dan di hikayat itu terdapat pesan moralnya. Ya, betul sekali. Cerita hikayat itu cerita masyarakat Melayu yang menceritakan tentang kepahlawanan yang kerajaan sentris. Wow. Tapi kalau cerita rakyat adalah cerita yang lebih umum. Biasanya cerita itu berasal dari asal-usul dari suatu daerah tertentu. Iya, betul. Oh, iya betul. Nah, kalau menurut kalian ini, setelah dengar cerita Hang Tuah barusan, apa sih pesan moral yang kalian berdua dapetin? Aku tahu deh kayaknya. Kalau dari yang udah kita baca, cerita Hang Tuah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, keberanian, kejujuran yang harus dipegang sebagai nilai-nilai yang dalam hidup kita. Setuju. Wah, betul. Nah, kira-kira cerita hikayat apa lagi ya yang bakal kita baca besok?